Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu yang akan memelihara hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, doa dan harapan kami, kiranya Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Shalom bagi kita semuanya. Kita akan mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 27 Maret 2022, yaitu Minggu Letare, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, topik minggu kita pada saat ini, bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tentu di dalam setiap kehidupan manusia pasti menginginkan sukacita. Dan sukacita itu menurut ukuran manusia berbagai hal. Cara pandang manusia bagaimana mengartikan sukacita itu. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa sukacita adalah keadaan hati yang girang. Ada sesuatu yang membuat bergirang. Keberhasilan di tengah-tengah dunia ini adalah membuat manusia sering bergirang, senang, berbahagia. Apakah itu keberhasilan karena sekolah, keberhasilan karena usaha, karena pekerjaan, keberhasilan lepas dari berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari, bebas dari penyakit. Ini adalah sukacita yang dialami oleh setiap manusia. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang mengalami kesusahan, gagal sembuh atau mengalami sakit penyakit dan mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupannya, apakah mereka juga tidak bisa bersukacita? Apakah orang-orang yang belum keluar dari permasalahannya tidak mampu bersukacita? Kita akan melihat bagaimana nats ini menjawab sukacita di dalam setiap kehidupan manusia. Mazmur 32 ini adalah merupakan nyanyian pengajaran Daud, nyanyian syukur Daud kepada Tuhan, karena dia sungguh bersukacita di dalam kehidupannya. Bagaimanakah Daud menggambarkan sukacita yang sangat luar biasa yang dia dapatkan daripada Tuhan? Sebelum ayat 8 kita melihat ayat 1 dan ayat 2. Di sana sangat jelas bagaimana sukacita itu yang didapatkan oleh Daud. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kalau kita melihat ayat 1 dan ayat 2, bahwa Daud sangat merasakan sukacita sebab ia telah dibebaskan dari belenggu dosa yang menghimpitnya di dalam kehidupannya. Yang membebaskan ia dari belenggu dosa dan hukuman terhadap dosanya bukan karena kekuatan dan usaha yang dilakukannya, tetapi semuanya adalah karena kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Maka Daud mengatakan bahwa sukacita itu di dalam Tuhan adalah apabila dosa dan pelanggarannya diampuni oleh Tuhan. Dosa-dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dia kembali berdamai kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu lawan kata dari sukacita adalah penderitaan. Ketika Daud belum bebas dari dosa, bahwa dia
mengalami penderitaan yang sangat luar biasa yang dia rasakan dalam kehidupannya. Bisa kita lihat dalam ayat 3 dan ayat 4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Ini adalah digambarkan oleh Daud kondisinya ketika ia masih ada di bawah belenggu dosa. Digambarkan oleh Daud dalam ayat 3 dan ayat 4 tadi merasakan penderitaan yang luar biasa. Ia merasa tertekan. Gambarannya sampai ke tulang sumsumnya dan merasakan panas yang luar biasa. Artinya ia tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki ketentraman secara keseluruhan dari hidupnya. Tidak ada yang memberikan sukacita dan kedamaian. Padahal ia raja, pemilik segalanya. Ini dirasakannya bukan hanya sewaktu-waktu, tetapi seluruh keberadaan dan situasi hidupnya dirasakannya. Sebab dikatakan siang dan malam. Jadi tidak ada sebentar juga ia merasa tenang hidupnya. Terus merasakan kesakitan dampak dari dosanya. Kemudian dalam keberdosaannya itu, bahwa ia datang kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat ketika Nabi Nathan menegur dosanya, akhirnya ia datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosanya kepada Tuhan. Ia telah berdosa dengan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ia menggunakan kuasa dan hawa nafsunya untuk merebut istri panglimanya. Ia merasa dengan memiliki istri panglimanya akan mendatangkan sukacita. Tetapi yang terjadi adalah justru sebaliknya. Yang terjadi adalah justru penderitaan yang menghantuinya di dalam kehidupan. Apa ibu saudara-saudara, pada bagian khotbah kita bahwa Daud menuliskan bagaimana Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi juga meminta kepada orang yang diselamatkan itu dua hal. Yang pertama, orang-orang yang diselamatkan adalah harus mendengar, melakukan dan mengarahkan mata kepada jalan yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Mendengarkan, melakukan dan mengarahkan kepada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Hidup orang yang diselamatkan harus mampu berfokus kepada Tuhan agar tidak disesatkan kembali oleh dunia dan keadaan sekitar. Oleh karena itu bahwa kehidupan Daud harus masuk kepada jalan Tuhan. Tuhan yang harus menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Matanya harus tertuju kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat dalam nas ini adalah supaya jangan keras kepala dan sulit mendengar didikan Tuhan. Daud melambangkannya seperti kuda yang tidak berakal. Artinya tidak mau mendengarkan dan tetap dikuasai oleh keinginannya dan nafsunya. Karena demikian kekarangannya atau nafsunya harus dikendalikan, yaitu dengan kekang. Artinya jangan bebal, harus mau belajar, harus mau mendengar didikan, jangan keras kepala, harus mau ditegur dan harus mau bertobat. Demikian juga orang yang sudah diselamatkan harus bisa mengekang dirinya dari semua keinginannya yang bisa menyebabkan jatuh lagi ke dalam belenggu dosa. Kemudian di ayat 10, Daud menggambarkan apa yang terjadi bagi orang fasik yang tidak mau bertobat dan tetap hidup menuruti segala keinginan dan nafsunya. Digambarkan banyak derita yang dialaminya. Hal ini dapat juga dengan jelas kita lihat di dalam Mazmur 37 yang diberi judul atau perikop kebahagiaan orang fasik. Orang fasik menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang ada di dunia ini, yang dianggapnya kebahagiaan atau sukacita, tetapi pada akhirnya kebahagiaan dan yang sukacita yang demikian itu hanya sementara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam penutup nats ini, dalam Mazmur 32 ini,
bahwa Daud menutup sebuah atau menyimpulkan yang indah, bahwa hanya di dalam Tuhan terdapat sukacita, dan orang jujur dan benar akan memperoleh. Jadi mendapatkan sukacita yang datangnya dari Tuhan, kita harus seturut dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh karena itu bahwa dalam firman ini Daud mengatakan bahwa sukacita itu adalah didapatkan apabila ada pembaruan di dalam kehidupannya, atau Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya, sehingga hubungan yang baik, relasi yang baik terjalin kembali antara Daud dan Tuhan, antara Tuhan dengan Daud, sehingga sukacita itu adalah ditemukan dan didapatkan dari Tuhan. Di luar itu bahwa tidak ada sukacita yang abadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa hal yang dapat kita lihat dalam nats khotbah ini yang pantas kita renungkan, bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, banyak di antara manusia menggambarkan atau mengartikan sukacita dan bahagia itu adalah sebatas memiliki atau situasi yang menyenangkan. Akibat pemahaman yang seperti ini, maka banyak di antara kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Sebenarnya bahwa kita tidak salah untuk berjuang dengan memakai segala cara untuk memperoleh yang kita inginkan, tetapi tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, karena itu akan mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa dan mengakibatkan kita jatuh kepada penderitaan. Dan yang kedua adalah hanya di dalam Tuhanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jika kita hidup di dalam Tuhan dan seturut dengan kehendaknya, maka segala sesuatu yang kita miliki akan kita kelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan jika kita juga ada di dalam pergumulan dan masalah, maka bersama dengan Tuhanlah, maka kita bisa mengatasi segala masalah yang ada di hadapan kita. Oleh karena itu, untuk memperoleh sukacita di dalam kehidupan kita, marilah kita harus mengerjakan bagian kita. Jika kita ingin memperoleh sukacita di dunia ini dan juga yang dijanjikan oleh Tuhan, maka kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita harus mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengaku, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Berbahagialah kita ketika dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan berkatilah setiap kami yang telah mendengar firman-Mu ini, dimanapun kami berada, supaya hidup kami senantiasa bersukacita dan bersorak-sorai di dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.